Lalu sebenarnya sejak kapan sih Pak tertarik? Apakah dari dulu udah pengen atau udah jadi atlet taekwondo? Karena saya sering berkelahi dengan teman gitu kan. Akhirnya sama orang tua itu dimasukkan ke bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di Polda Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Polri dimanapun berada, Polda Banten dalam beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Maret tahun 2024, telah meraih beberapa medali dalam ajang kejuaraan Kapolri Cup. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan perwakilan peserta yang telah meraih 2 medali emas dan 1 perunggu dalam kejuaraan Kapolri Cup tersebut. Siapakah beliau-beliau ini? Yuk kita kenalan dulu. Selamat datang Pak dan Mas-mas. Selamat datang, Mbak. Ya, boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Polri. Baik, selamat siang Sobat Polri. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibtu Yuda Pranata, untuk berdinas di Bithumas Polda Banten. Selamat siang Sobat Polri, nama saya Bribda Heberson Simarmata, berdinas di Ditsamapta Polda Banten. Selamat siang Sobat Polri, izin memperkenalkan diri, saya Bribtu Priyadi Sigalingging, berdinas di Polsek Curug Bitung, Polres Lebak. Nah ini Pak langsung tanya aja ya Pak. Monggo. Kemarin itu ikut kejuaraan dalam cabang olahraga apa sih Pak? Baik, kemarin itu alhamdulillah kita tim Polda Banten mengikuti kejuaraan taekwondo, olahraga taekwondo dalam rangka Kapolri Cup kelima. Tempatnya itu di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Oh di Jakarta. Terus dari Polda Banten sendiri mengirimkan berapa peserta Pak? Untuk Polda Banten sendiri mengirimkan ada 10 peserta. 10 peserta. Saya sebagai coach dan sekaligus atlet, 3 atlet Polwan dan 6 atlet Polki. Dan semuanya dapat medali atau beberapa? Hanya beberapa Mbak. Oh, beberapa. Jadi Beberapa. kita diberikan rezeki, alhamdulillah diberikan rezeki 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Medali emas itu didapatkan saya sendiri dari kelas festival under 80 dan 1 medali emas oleh Bribda Heberson kelas festival under 74. Selanjutnya 1 medali perunggu didapatkan oleh Bribtu Pelangi untuk medali perunggu untuk kelas Kyorugi atau kelas tarung putra, tim putra yang berisikan ada 5 orang anggota. Ini kapten timnya Bribtu Sigalingging. Oh kapten timnya. Siap. Oh. Jadi seluruh Polda Banten ada 10 ya kemarin Ada dan 10. itu lumayan banget berarti ya Pak. Ya. Yang apa jadi atlet di Iya. Polda Banten ini, Iya. apalagi bisa menyumbangkan medali Iya. untuk di Polda Banten. Lalu sebenarnya sejak kapan sih Pak tertarik? Apakah dari dulu udah pengen atau udah jadi atlet taekwondo? Kalau Untuk- Bapak sendiri? Ya, untuk ketertarikan saya sendiri di bela diri khususnya taekwondo ini sudah sejak lama Pak. Sejak sekitar tahun 97 saya masih kelas 6 SD. Oh. Jadi pada saat itu ceritanya karena saya sering berkelahi dengan teman gitu kan. Akhirnya sama orang tua itu dimasukkan ke bela diri. Oh. Jadi disalurkan. Betul, disalurkan. Jadi saya nggak tahu bela diri apa itu, entah karate, taekwondo atau pencaksilat, saya nggak tahu. Hanya bela diri yang ada di dekat rumah, yang kebetulan itu adalah taekwondo. Akhirnya berlanjut sampai jadi atlet, sampai jadi anggota sampai sekarang. Kalau Mas Herson? Berson? Saya dari kelas 5 SD awalnya tuh karena saya sering SD tuh sering main warnet lah yang gak jelas gitu. Terus ada teman ngajak ikut bela diri aja, teman dekat saya. Biar lebih manfaat ya. Kemudian saya ikut jadi ikut taekwondo awal-awal cuma iseng-iseng doang sama teman ramean, lama-lama diajak pelatih tanding-tanding terus jadi atlet sampai sekarang masuk
polisi juga melalui jalur rektor. Jalur prestasi itu. Oh, berarti apa dulunya latar belakangnya juga suka berantem juga? Enggak. Kalau berantem sih enggak. Oh enggak. Kalau Mas Galingging nih? Saya sendiri mulai mengikuti taekwondo itu di kelas 3 SD. Kelas 3 SD sampai sekarang. Kemauan sendiri atau? Kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri. Pengen nonjok-nonjok. Ya, ingin punya basic bela diri awalnya seperti itu ya. Oh, gitu. Sampai sekarang masuk pun dari jalur prestasi. Oh, dari jalur prestasi juga ya. Berarti ini Sobat Polri yang di rumah juga yang mempunyai prestasi seperti mas-masnya yang di depan saya ini bisa banget nanti buat mendukung untuk jadi anggota Polri. Jadi bisa melalui jalur prestasi ya. Nah, apakah sebelumnya nih kalau Bapak kan dari keluarga tadi Masukan. Ya, disalurkan ke itu. Apakah sebelumnya keluarga juga olahragawan begitu, Pak? Kalau basic keluarga sendiri kebetulan nggak ada basic olahragawan, hanya keluarga biasa aja. Kebetulan ayah saya purnawirawan Polri dan ibu hanya ibu rumah tangga biasa. Oke, lalu Pak, untuk kan kemarin lumayan terdapat medali. Nah itu kan pasti ada usaha yang dilakukan untuk meraih prestasi yang terbaik. Itu kira-kira apa saja sih Pak usaha yang telah dilakukan oleh anggota Polda Banten ini Pak? Baik, usaha yang telah dilakukan oleh Polda Banten, yang pertama adalah berlatih Mbak. Kita sebisa mungkin di tengah kepadatan dinas kita, sebisa mungkin saya ingatkan kepada mereka agar mereka selalu berlatih di setiap kesempatan. Mereka itu karena berlatarkan dari fungsi yang berbeda, mereka ini memiliki dojang tersendiri atau unit latihan tersendiri. Saya selalu ingatkan mereka fokus kepada apa yang mereka raih, berlatih, dan jangan lupa untuk istirahat dan juga nutrisi yang cukup. Makan. Betul. Jadi olahraga iya, makan, tapi makan yang bergizi yang pasti dong Pak ya, yang gizinya seimbang gitu kan. Jadi biar nggak menguras Pak. Hindari gorengan, makanan berminyak seperti itu. Begitu. Pokoknya yang sehat-sehat aja lah Pak. Lalu kan dengan adanya latihan ini seperti ini, bagaimana cara membagi waktunya Pak? Atau misalnya sore atau malam untuk latihan secara intensif gitu? Untuk latihan secara intensif ya, kita harus akui Mbak, karena pada saat itu event itu mepet dengan pemilu. Jadi kita dilibatkan untuk pemilu dulu kan, pengamanan pemilu. Setelah beres pengamanan pemilu, kita mengadakan TC. Jadi itu TC itu seminggu sebelum event. Kita melaksanakan TC seminggu sebelum event, tempatnya di setiap hari itu ya Nan? Ya di Yonif Mekanis Tangerang Mbak. Jadi ya alhamdulillah berkat dukungan pimpinan juga kita dibebaskan tugaskan untuk melaksanakan TC tersebut Mbak. Jadi untuk sebelumnya melaksanakan TC itu kita latihan independen di dojang masing-masing. Di dojang masing-masing. Berarti kalau Mas Galingging kan dari Lebak nih. Berarti waktu itu juga sempat gabung di Tangerang juga atau masih gabung. Sebelum seminggu latihan kayak contohnya pada saat senggang-senggang waktu lagi lepas piket kayak gitu, latihannya sendiri, individu gitu ya. Setelah berjalannya beberapa hari ikut gabung bareng-bareng, kita latihan di Yonif. Di Tangerang. Betul. Banyak ininya, personelnya. Iya betul. Lalu Komandan izin, seperti apa sih dukungan dari pimpinan yang sehingga dapat mendukung tim Polda Banten meraih medali dan perunggu itu Nan? Alhamdulillah saya selaku perwakilan dari tim Taekwondo Polda Banten mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas dukungannya telah mendukung tim Taekwondo Polda Banten dalam kejuaraan Kapolri Cup kelima. Untuk dukungannya itu alhamdulillah Pak, kita diberikan fasilitas akomodasi, penginapan dan lain-lain segala macam selama kegiatan berlangsung. Dan juga kita diberikan untuk melaksanakan tes Mbak. Jadi fasilitas sudah ada semuanya dan tinggal bawa diri aja lah ibaratnya. Betul, seperti itu. Bawa diri, Mbak.
Lalu selain pertandingan yang Kapolri Cup kelima kemarin, apakah ada event sebelumnya Komandan yang pernah diikuti oleh tim Taekwondo Polda Banten? Kalau untuk tim Taekwondo Polda Banten, selain Kapolri Cup kelima itu kita pernah turun di Kapolri Cup kedua tahun 2019 ya. Saya 2018 Komandan. Oh, tahun 2018. Masih baru Ya, aja. Kapolri Cup ya. Akan tetapi pada saat event tersebut kita belum diberikan rezeki untuk diberikan medali, Mbak. Kalau misalkan untuk event secara pribadi perorangan saya sendiri, saya sudah lumayan banyak, Pak, turun di Kalau kompetisi. 2018 saya masih ini memperoleh medali emas di kejuaraan Kapolri Cup juga. Oh, Kapolri Cup juga. Betul, di 2018. Berarti nggak bareng sama Komandan? Atau bareng? Belum, 2019 Oh, belum. baru. Oh, Iya. baru. Komandan. Ya. Oh, begitu. Tahun 2019 kita baru ya ketemu Yang saya. dimaksud di 2019. Iya. Oh, seperti itu. Lalu mohon izin Komandan, mungkin boleh dibagikan kiat-kiat kepada sobat Polri dapat supaya lebih semangat nih dalam berolahraga, apalagi bisa sampai menjadi atlet dan membiasakan diri untuk hidup sehat begitu, Oke. Komandan. Baik, kiat-kiat dari saya untuk sobat Polri. Yang pertama, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Kita harus bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi kita harus bisa mengalahkan diri sendiri. Fokus pada tujuan kita. Lalu yang kedua, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Itu motonya. Jadi sebisa mungkin di tengah kesibukan kita sempatkanlah untuk berolahraga karena kesehatan itu mahal. Lalu ketiga adalah hindari perilaku negatif. Contoh judi online, narkoba, dan perilaku negatif lainnya. Itu saja, Mbak. Barangkali ada. Iya, boleh ditambahkan, Mas Galingging. Sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Yuda. Oh, gitu. Oh iya, kurang lebihnya seperti itu, Iya, sobat Emerson. Polri. Emerson, cukup cepat. Tegang sekali ya Emerson ini. Jangan tegang-tegang, Mas Berson. Kayak karena gue kering lagi nggak. Ya, Kalau dibasahin ya. nambahinnya ya semangat sama casis-casis yang mau daftar. Persiapkan dirinya, ada penerimaan yang umum dan juga pasti ada waktunya nanti di penerimaan yang rekpro. Bareng Iya. Bang, level semua. Oh, digabungin ya. Oh, digabungin ya. Jadi Berarti nanti persiapkan diri lah. tinggal dilampirkan aja mungkin ya penghargaan-penghargaannya Iya. seperti apa begitu. Biar kita makin tambah personil atletnya kemana. Iya, betul. betul. Dari Polda Banten biar makin banyak atlet-atlet yang berprestasi. Amin, amin. Setelah ini ada rencana kejuaraan apa yang akan diikuti oleh tim Taekwondo Polda Banten, Komandan? Untuk kejuaraan, Mbak, kita sempat berbicara dengan panitia Kapolri Cup. Nah, jadi ada pembicaraan kenapa Polda Banten nggak bentuk kejuaraan Kapolda Banten. Mungkin bila pimpinan berkenan, kami ingin ada tujuan ke arah situ, Mbak. Lalu di bulan Juni ini ada sebagian anggota kami yang turun di Kapolres Tangerang Cup ya. Yang mudah-mudahan doanya mohon doanya agar diberikan hasil maksimal, Mbak. Amin, semoga yang terbaik membawa nama Polda Banten. Lalu ada harapannya, Komandan, kepada tim Taekwondo Polda Banten seperti apa? Oke. Harapannya tim Taekwondo Polda Banten adalah kedepannya kita ini semakin sukses. Lalu bila pimpinan berkenan, kami diharapkan mempunyai jadwal tersendiri untuk latihan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan agar bisa diakomodasi untuk perlengkapannya, untuk peralatannya, untuk tempat latihannya. Selanjutnya kepada masyarakat Polri, jangan lupa berolahraga. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, buat Sobat Polri nih yang masih muda-muda berarti harus semangat juga seperti bapak-bapak polisi yang ada di depan saya ini, biar selalu sehat, bugar, dan selain itu kita bisa mendapatkan bonus, siapa tahu bisa jadi atlet juga seperti Pak Polisi yang di depan saya ini yang sangat-sangat hebat ya, bisa meraih medali untuk Polda Banten. Oke, terima kasih Bapak dan Mas-mas yang telah menyempatkan hadir di studio podcast kami. Semoga sehat selalu dan semakin sukses nanti untuk tim Taekwondo Polda Banten ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like,
share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat sobat pendekar yang akan request tentang materi yang akan dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.